Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bajak, saudara-saudara, dalam rangka membajak YouTube-nya Mas Laros dengan MC kita terbaru, YouTuber terbaru. Perkenalkan, nama saya Afif Artikal. Sini Pak. Zainuddin. Ya, Zainuddin. Malam hari ini kita gesah-gesah tipis lah. Baca Mas Laros kan hari ini sudah terkenal terkait sejarah lah. Kita di sini nggak akan menggantikan Mas Laros, tapi cuma menggantikan MC-nya saja. MC-nya, oke. Masih bersama narasumber kita, yakni Mas Alip, ya, yang sudah terkenal. Kita bahas sejarah lah. Ini ada video atau foto. Ini bisa jelaskan Mas Alip. Perkenalkan dulu deh Mas Alip, perkenalan apa tidak ini? Kayaknya sudah familiar di YouTube-nya Mas Laros. Iya. Langsung Mas Alip. Jelas nih mawon wis gak sabar kenalan. Tak tengok nyile. Ayo Mas Alip, jelaskan. Jadi, foto. Dulu kan waktu kita masuk aja di ojo wis mau aku. Jadi dulu di masa penjajahan Jepang itu tahun 1940-an 1943 itu Jepang masuk ke wilayah Kesilir namanya dulu. Itu sebenarnya wilayah administrasinya di Pesanggaran. Nah, kemudian mereka itu ada 4 camp yang terkenal di Indonesia, itu di antara lain di Semarang, terus kemudian di Jember, terus kemudian di Banyuwangi, yaitu di Kesilir ini. Nah, kemudian ini ada salah satu foto, ini bisa menceritakan sebuah distrik atau dulu wilayah penjajahannya pada masa penjajahan Jepang. Ini adalah kantor dulu komandan distriknya di Kesilir. Jadi mereka ekspansinya juga mereka menculik orang-orang sipilnya Belanda, kemudian dipekerjakan, itu entah dipekerjakan di daerah manapun, di posisi apapun, dan juga mencatat laporan untuk ngirim laporannya ke Surabaya di pusatnya. Gitu. Sebentar. Distrik itu kalau hari ini namanya apa? Kalau sekarang Sebenarnya kecamatan seharusnya. Berarti kantor camat. Ini berarti gambar kantor camat. Iya. Ini yang bangun dulu Jepang atau Belanda? Dulu Belanda. Jadi Jepang itu hanya tinggal melanjutkan kan. Banyak bangunan-bangunan Belanda yang hari juga dilanjutkan oleh bangsa Indonesia kan. Salah satunya ini berarti itu. Oke, lanjut. Oh, ini Komandan Keibodan. Ini Jepang ini, orang Jepang. Orang pribumi. Orang pribumi. Komandan Keibodan. Beliau umurnya 100 tahun lebih. Masih hidup? Masih hidup. Alhamdulillah. Dan masih sehat. Beliau bisa berbahasa Jepang fasih sampai sekarang. Kalau ini manusia purba, tapi kita lanjut aja. Kita bahas ke Jepang saja. Kemerdekaan. Nah, ini menarik, Mas. Ini adalah salah satu pemakaman Belanda di wilayah Pesanggaran. Itu letaknya di belakang Balai Desa Pesanggaran. Oh, yang ini sekarang dibuat SD. Ya, Kafe itu. kafe. Kafe itu. Ya. Dulu berarti makamnya seperti ini. Makam Belanda. Mereka kalau meninggal, para orang Belanda itu dinaikkan ke Cikar. Karena sulit cari kuda, jadi diganti Cikar mungkin dia di sini. Iya. Nah, ini peta administrasinya sebenarnya. Jadi dulu mereka nggak pakai dusun atau apa, tapi pakai peta. Satu peta itu luasnya 8 hektar.
Jadi dulu itu sebenarnya gambar-gambar ini kita ambil dari Museum Belanda. Terus kemudian mereka itu mengkoleksi dari sketsa seorang sipil Belanda yang jadi tawanan Jepang. Sipil Belanda yang jadi tawanan Jepang. Beliau orang arsitektur, orang sipil, jadi pinter main sketsa. Terus kemudian buat sketsa ini beliau dikasih kesempatan 2 hari di dalam 1 minggu. Setiap minggunya diberi kesempatan 2 hari untuk berlibur, dimanfaatkan untuk sketsa di tempat-tempat penting yang ada di kamp interniran Kesilir. Terus ini menarik juga, ini adalah Kesilir Hospital. ya, jadi ini adalah sekarang jadi Puskesmas Pesanggaran. Ini dulu rumah sakit terbesar kedua setelah Krikilan. Jadi dulu memang terkenal di Kesilir ini kena wabah malaria karena wilayahnya kebanyakan rawa. Terus sampai sekarang ini adalah bangunan zaman Belanda, tetapi masih digunakan sampai sekarang buat tandon air. Ciri khas arsitekturnya masih kelihatan. Pilarnya banyak ya. Banyak, Mas. Kalau misalkan kita membahas sampai detail ya 1 hari 1 malam. Ciri khasnya kan kalau yang modern kan pilarnya agak sedikit ya. Kalau dulu kan pilarnya semakin banyak nih. Nah, ini ada kerja paksa dulu waktu zaman Jepang terjadi juga di daerah Kesilir. Terus kemudian banyak di sini foto-foto. Ini juga jembatan Ini jembatan mana ini? Jembatan lama, Talang Lawas. Oh, Talang Lawas ini dulu gambarnya aslinya. Pembangunannya seperti ini memakai bambu mereka. Ini Tegalan. Jadi dulu sampai sekarang terkenal daerah Lambau. Masih ada ya, Mas? Ya, ada. Ringin Agung. Jadi di salah satu dusun apa, Mas? Dusun Ringin Agung. Dusun Ringin Agung. Ini toko Toserba. Jadi toko dulu untuk pemasok seluruh apapun yang ada dari Surabaya ke sini, di Kesilir ini. Ini tempatnya di mana ini? Nggak tahu. Dia nggak mencantumkan persilnya di sini. Kira-kira toko Toserba itu yang jualan orang Jepang apa orang Indonesia? Atau orang Cina? Nah, itu Nah. nggak detail. Tapi di gambar ini, di gambar toko tadi, itu hanya mencantumkan kalau dalam bahasa Belandanya, mereka hanya mencantumkan semacam mereka jual apa aja, terus dapat izin dari Jepang, dia pasok barang dari Surabaya, itu aja. Berarti cikal bakalnya nih. Racangan. Racangan ya. Toko Ini juga- kelontong, Mas. Iya, toko kelontong. Tapi lumayan besar lah. Sekarang supermarket lah. Ya, supermarket mall-mall ini. Ini rumah salah satu pastor, karena dulu zaman kolonial ya, mereka banyak yang menganut kepercayaan atau agamanya Kristen sama Kristen Protestan. Ini juga tadi rumahnya komandannya. Ini rumah kolonial yang nempatin itu orang penerjemah bahasa dari komandannya itu. Jadi penerjemah bahasa antara orang Belanda sama Jepangnya. Sebenarnya banyak di sini yang bisa dibahas, mulai zaman manusia purba hingga sampai zaman kolonial. Ini juga
Pantai Lampon. Oh, Pantai Lampung. Ya, Pantai Lampon dulu sketsanya seperti ini. Nah, ini salah satu kapak yang berada di Museum Belanda yang tulisannya milik orang Silir. Ini kantor pos sekarang pernah lewat Cilerakung, depannya Patung Pahlawan. Oh, Patung Pahlawan, iya ya. Yang jualan mie dan ini. Nah, itu kantor pos dulu. Oh, kantor posnya dulu situ. Ini kantornya komandan tadi. Kalau komandan udah punya mobil. Ini foto-foto interior rumahnya. Ada yang di barak-barak dulu, nyebutnya barak karena mereka di masa penjajahan, kemudian juga mereka masih pakai rotan, pakai kayu sebagai penyangganya. Jadi merasakan banget pemean ini cepetnya kayu-kayu. Akeh saiki jan. Model-model ini. Itu yang disebutkan cuma ada tombak, ada kamar, ada semacam tumpukan-tumpukan baju, kemudian banyak. Terus ini barang-barang gudang, ini ruang tamu, ruang kantor, ini gudang. Terus ini kayu jati. Jadi dulu itu kan hutan lebat, Mas. Jadi orang-orang yang mereka memang mau tinggal di sini, mereka gotong royong nebang kayu jati besar-besar gitu. Oh, diameternya berapa ya? Nah, itu nggak tahu. Tapi kalau diameternya dari segi gambar kan, kalau itu pohon kecil, yang ini diameter besar kan sangat besar sekali nih ya. Jadi kalau cerita dari saksi yang masih hidup dulu itu, mereka ketika menebang pohon itu orang 5. Orang 5 itu ketika dirangkul itu nggak cukup. Oh, iya. Jadi kata orang sini nyebutnya jati alas, jati hutan. Jadi makanya mereka itu menebang pohon dengan sistem seperti dilubangin dulu, kemudian dirobohin, nanti dipotong. Di orangnya masuk di lubang terus dipotong di situ. Tapi ini kayu yang sampai saat ini juga mahal dan masih kuat dipakai bangunan-bangunan lama, nggak keropos sama sekali. Ya, banyak yang rumah-rumah lawas itu masih pakai kayu jati yang kuat. Ini gua Kike yang ada di Lampon sama Werner Johan itu di sketsa. Ini batu vulkanik gitu, Mas. Ini gua Jepang. Jadi pembangunannya masa Belanda, tapi itu ada gambar itu. Kayak gambar MC kita ini dari host kita. Pak Ja itu. Kayak lihat itu gambar Lentera Hati itu. Kayak gak asing gitu ya. Gua Jepang. Menarik, ini gua ini kan buatan manusia ya. Iya. Untuk proses pembuatan itu berapa tahun nih? Kalau pembuatan mereka cepat, Mas. Jadi mereka itu dari Belanda memang bawa orang-orang sipil. Materialnya juga di sini tersedia banyak. Mereka pun pakai yang besi-besinya itu pakai rel kereta api, pakai ini bisa juga. Jadi cepat, bisa 1 tahun nggak sampai lah. Pakaian saya itu ternyata itu berarti ada besi-besinya ya? Besi. Tak kira kui asli batu itu dilubangi, ya udah kayak gua-gua ya, ya gua-gua Malani atau gua-gua yang alami lah. Berarti besi dilubangi tanpa ada besi-besinya. Ternyata masih ada besi-besinya. Masih ada besi, mereka pakai semen putih cor buat itu. Terus kemudian kalau gua-gua yang ini memang alami, Mas, bukan dibentuk sama manusia, tapi alami. Mereka ya biasa aja alami.
Terima kasih Kang Adi. Selamat menikmati kopi. Jadi banyak di wilayah mereka itu banyak concern di wilayah pesisir karena takut dengan serangan-serangan musuh yang dari laut. Ini gereja terbesar dulu juga. Ini masih ada nggak? Hancur bangunannya, Diringin Sari. Oh, di Ringen Sari. Ini barak-barak yang ada di kemungkinan ini juga Diringin Sari. Ini barak yang dibuat camp interniran itu. Jadi orang-orang yang ditahan itu dikumpulkan dalam satu ruangan, satu rumah. Itu isinya 50 sampai 70 orang. Rumahnya berapa diameternya? Wah, nggak tahu, nggak disebutin. Jadi mereka hanya tidurnya kayak gini, dengan ya ginilah. Ya, ingin itu aja, Mas. Menarik ini ya. Berarti ada hal ketika Jepang itu masuk ke sini, ternyata kan nggak seluruhnya orang Belanda itu diusir kan, masih disisain orang-orang yang pintar dalam segi bidang maya masing-masing kan. Jadi akhirnya, jadi perang itu tidak semuanya ketika mereka menjajah itu yang diusir itu hanya militer saja kayaknya ya, tapi kayak orang-orang pastornya ataupun sipil-sipil yang ahli arsitek itu masih disisakan. Berarti kemungkinan Jepang kesini nggak membawa arsitek berarti. Kayaknya nggak, ini cuma Mereka menawan orang-orang Belanda, menawarkan orang Belanda. ya Belanda. Jadi strategi perangnya itu gitu. Jadi mereka yang ngirit biaya lah. Jadi, Bayangin kalau arsitek ke sana, datang ke sini butuh berapa juta. nah iya. Jadi dulu itu memang Belanda punya impian bangun kota kecil di sini, di Kesiler ini. Makanya dulu ketika impiannya gagal itu ya karena Jepang datang, kemudian Jepang ekspansi banyak, udah menyusun strategi yang berbeda. Kemudian Jepang itu hanya melanjutkan bangunan-bangunan, fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Jadi mereka hanya ya meneruskan saja, enaknya aja, tapi dengan strategi lain. Kalau hari ini slogannya pembangunan yang berkelanjutan ya. Nah, iya. Bedanya antara dulu Belanda dan ke Jepang, terus dilanjutkan Indonesia. Ya. Sekarang di sini ya Indonesia ini bedanya kelanjutan apa enggak? Iya. Kalau dulu nasionalisasi. Ya nasionalisasi. Kayak sudah Pak Roros ya? Kayak sudah ini ya? Sudah. Ya, oke terima kasih. Oh, cukup menarik sudah membaca YouTube-nya Mas Laros. Jangan lupa subscribe dan like dan komen ya kalau baik. Jangan lupa like dan subscribe dan komen yang terpenting. Ya, terima kasih. Salam dari saya Muhammad Bedung Habib alias Habib Artikal.